Saudara-saudari praktisi Dharma yang berbahagia, sebuah pertanyaan sering muncul mengenai pengalaman spiritual. Praktisi yang melatih Pratyutpanna Samadhi konon dapat melihat para Buddha di 10 penjuru berdiri di hadapannya. Apakah pengalaman ini yang disebut dengan bunga bermekar bertemu Buddha? Master Chin Kung menjelaskan bahwa bertemu Buddha bisa jadi adalah pertemuan sejati. Namun, ada pula kemungkinan bahwa itu adalah Mara yang menyamar sebagai Buddha. Lalu, bagaimana kita dapat membedakannya? Kuncinya terletak pada hati kita sendiri. Setelah hati Anda benar-benar suci dan tak ternodai, barulah Anda akan bertemu dengan Buddha yang asli. Namun saat bertemu Buddha asli pun, kita tidak perlu merasa kegirangan. Begitu muncul rasa senang atau kegirangan, maka Buddha yang Anda temui itu adalah Mara. Ia telah berhasil merusak kesucian hati Anda. Tujuan utama praktisi pelafal Amitwofo adalah mencapai pikiran terfokus tak tergoyahkan. Kegembiraan yang berlebihan justru merusak fokus pikiran Anda. Jika Anda menjadi kegirangan dan segera memberitahu orang lain, "Hari ini saya telah bertemu Buddha," maka sesungguhnya Anda telah bertemu dengan Mara, bukan Buddha. Sutra Surangama dengan jelas menyatakan, meskipun melihat kondisi batin Buddha, janganlah dipedulikan. Ini adalah kondisi batin yang baik. Jika sebaliknya malah melekat dan timbul kegirangan, maka kondisi batin ini adalah kondisi batin Mara. Oleh karena itu, apakah itu Buddha atau Mara? Jawabannya tidak berada di luar diri. Jawabannya ada di dalam hati kita sendiri. Seharusnya ketika diri sendiri melihatnya, kita menganggap tidak melihatnya. Hati harus tetap suci, seimbang, dan tercerahkan, takkan terpengaruh oleh kondisi luar. Inilah yang disebut kondisi batin Buddha. Meskipun melihat Mara atau makhluk halus jahat yang menyeramkan, hati Anda juga takkan goyah. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, rupa yang menyeramkan itu pun adalah Buddha. Hal yang membuat Anda kegirangan atau mengeluh menunjukkan kekotoran pikiran Anda telah digantungnya. Inilah yang disebut kondisi batin Mara. Sebaliknya, jika Anda tidak timbul kerisauan, hati Anda suci dan seimbang, maka kondisi batin apapun yang muncul adalah kondisi batin Buddha. Jika sudah memahami prinsip ini, ketika Anda membuka mata dan melihat banyak orang, lalu merasa benci, maka muncullah kondisi batin Mara. Jika Anda melihatnya dan merasa sukacita, maka muncul juga kondisi batin Mara. Melihat semua kondisi batin dan hati tak tergoyahkan, pastikan takkan ada khayalan, perbedaan, dan kemelekatan. Takkan melekat pada anggapan adanya aku, manusia, makhluk lain, dan kehidupan ini. Lalu, di mana kita melatih diri, yakni melatih hati dalam menghadapi masalah dan kondisi batin yang muncul. Tanpa kondisi batin, kemana kita harus melatih diri? Seorang praktisi pergi ke mall, ini juga melatih diri. Di mall banyak tersedia produk-produk yang menarik hati. Semuanya boleh dilihat dan diketahui. Ini juga adalah kebijaksanaan. Setelah melihatnya bagaimana? Hati harus tak tergoyahkan. Takkan ada niat pikiran, barang ini bagus ya, saya juga ingin memilikinya. Samadhi adalah tidak timbul niat pikiran, tidak membeda-bedakan. Ini adalah samadhi mendalam. Prajna atau kebijaksanaan adalah melihat dengan jelas dan memahaminya. Samadhi dan prajna dipelajari dalam aktivitas keseharian. Mengenakan pakaian dan makan nasi, setiap aktivitas keseharian sekecil apapun adalah sila, samadhi, dan prajna. Maka itu, bertemu Buddha seharusnya bersikap melihat seperti tidak melihat. Tak perlu bilang ke orang lain. Pada zaman dulu, guru sesepuh aliran Sukhavati yang pertama, Master Hui Yuan, 3 kali melihat alam Sukhavati. Beliau tidak pernah mengatakannya pada orang lain, hingga saat menjelang ajal, pemandangan alam Sukhavati muncul kembali. Saat itu barulah beliau memberitahu para hadirin, pemandangan alam Sukhavati telah pernah muncul 3 kali. Sekarang muncul lagi. Saya akan pergi.
Ketika ada orang yang bertanya padanya bagaimana rupa panorama alam Sukhavati, beliau menjawab, serupa dengan yang tercantum dalam Sutra Usia Tanpa Batas. Pada zaman Master Hui Yuan, sutra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin masih sangat sedikit. Hanya ada Sutra Usia Tanpa Batas, sedangkan Amitabha Sutra dan Amita Yurdiana Sutra masih belum diterjemahkan. Maka itu, pada zaman tersebut, mereka mengandalkan Sutra Usia Tanpa Batas. Oleh karena itu, jika belum sampai saat menjelang ajal, tidak perlu mengatakannya pada orang lain. Kemudian, guru sesepuh dan para praktisi senior memberitahu kita bahwa andai kata kita memiliki kondisi batin, maka boleh diberitahu kepada guru kita. Memohon pada guru untuk memberi pengesahan, tetapi tidak boleh sembarangan dibilang ke orang lain. Mengapa demikian? Saat Anda memiliki niat, pikiran ingin mengatakannya pada orang lain, hati Anda telah tercemar. Jika dapat melihat semua kondisi batin serupa tidak melihatnya, hati Anda mengetahuinya, namun takkan meninggalkan jejak di hati. Ini adalah keterampilan melatih diri yang tinggi.